Kita akan membahas berita lainnya. Jadi baru-baru ini saya itu lihat banyak sekali konten dan pembicaraan, bahkan ada yang sampai heboh tuh menampilkan berita dengan judul besar "Rupiah jatuh ke level terendah dalam sejarah". Turis Malaysia mulai berbondong-bondong datang ke Indonesia karena mata uang mereka justru menguat terhadap mata uang Malaysia melesat tajam dan menjadi mata uang terbaik kedua di Asia. Dan liburan di Indonesia, 500 ringgit jadi 2 juta perak. Jadi maksudnya apa guys si Malaysia ini guys? Jadi maksud turis Malaysia ini ya waktu itu ya tahun lalu dia liburan ke Pontianak. Nah di Pontianak dia itu tuker duit 600 ringgit dapatnya 2 juta perak. Liburan ke Indonesia, justru turis Malaysia ini dibilang oleh oknum netizen Indonesia, oknum ini adalah individu sahabatku semua, sok kaya. Padahal dengan kedatangannya turis daripada Malaysia jalan-jalan ke Indonesia tentunya menguntungkan bagi Indonesia di saat rupiah kita jatuh di paras terendah. Dan itu memang fakta, perlu kita akui, tak perlulah kita marah-marah. Harusnya dengan kedatangan pelancong daripada negara tetangga, contohnya Malaysia, kita ucapkan terima kasih. Yang dimana Malaysia ini menjadi salah satu pelancong daripada luar negara terbanyak, atau turis asing yang paling terbanyak datang di Indonesia, datang daripada negara tetangga kita, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Lagi-lagi turis Malaysia membanjiri Indonesia di saat rupiah tengah begitu sangat melemah, yang dimana sekarang 1 ringgit Malaysia saja hampir mencecah Rp5.000 Indonesia. Dan Rp5.000 itu berapa sih? Buat kawan-kawan daripada Malaysia yang tak paham dengan mata uang rupiah Indonesia, yang dimana hampir mencecah Rp5.000 ini bukan nilai angka yang besar kemudian bisa untuk beli saja, enggak sahabatku semua. Ya kalau Rp5.000 di Jakarta mungkin dapat 2 gorengan saja, tapi kalau di kampung bisalah dapat 10 gorengan. Karena kalau di kampung itu meskipun harga-harga mahal, tapi prinsip orang kampung kalau jualan itu untung sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau kehidupan di kota sudah lain cerita, karena kehidupan di kota dengan di pedesaan sudah berbeda jauh. Jadi untuk sahabat-sahabatku teringin jalan-jalan di Indonesia dengan makanan yang murah, jalan-jalan ke desanya, nikmati suasana pegunungannya. Lalu benarkah orang Malaysia kalau jalan-jalan ke Indonesia sok kaya? Benarkah itu semua? Mari kita reaksi pendapat netizen Indonesia yang mengatakan katanya orang Malaysia sok sultan. Yang benar saja. Kita simak video. Kita akan membahas berita lainnya. Jadi baru-baru ini saya itu lihat banyak sekali konten dan pembicaraan, bahkan ada yang sampai heboh tuh menampilkan berita dengan judul besar "Rupiah jatuh ke level terendah dalam sejarah". Ini kan fakta. Terus disimpulkan kalau orang Malaysia ke Indonesia sekarang itu rasanya seperti menjadi sultan, jadi orang kaya baru gitu. Aku dengar cerita rakyat Malaysia yang pergi melancong dekat Indonesia hari ni dah macam sultan dah. Dah macam orang kaya. Maklumlah duit kita ni tengah kukuh kan. Ya ilah. Bahkan saya lihat nih banyak komentar warga Malaysia di konten tersebut ya, sangat antusias, berterima kasih dan memuji kinerja PMX, seolah-olah ini semua adalah hasil kerja keras mereka semata. turis Malaysia mulai berbondong-bondong datang ke Indonesia karena mata uang mereka justru menguat terhadap dolar, teman-teman. Ini membuat warga Malaysia merasa harga barang di Indonesia ini murah banget. Sedangkan untuk orang Indonesia malah sebaliknya, merasakan barang di dalam negeri terasa mahal. Bahkan lonjakan pembelian juga terjadi di sejumlah toko di daerah Tamrin City, sampai mereka harus membatasi jumlah pembelian produk tertentu agar stok tetap ada bagi pembeli lokal. Per akhir Mei 2026, rupiah tembus sekitar Rp4.495 per 1 ringgit Malaysia. Dan sepanjang tahun ini rupiah melemah sampai 9,02% terhadap ringgit. Ini jadi pelemahan paling dalam dibanding mata uang Asia lainnya. Yang mana kondisi ini bikin satu turis Malaysia sampai mengaku tahun lalu dia tukar 2 juta rupiah cuma dapat 500 sampai 600 ringgit. Tapi tahun ini cukup tukar 500 ringgit lebih, dia langsung dapat 2 juta sampai dia bilang, "Kami semua terkejut." Di Pasar Baru Bandung, dalam satu hari ini bisa ada 15 sampai 25 kendaraan pariwisata yang membawa rombongan warga Malaysia belanja dari pagi sampai malam. Dan BPS mencatat kunjungan wisatawan asing pada April 2026 tembus 1,25 juta kunjungan, dengan Malaysia jadi penyumbang terbesar, bayangkan. Sementara di sisi lain daya beli orang dalam negeri, orang Indonesia, lagi tertekan dan barang terasa makin mahal. Ya liburan di Indonesia, 500 ringgit jadi 2 juta perak. Jadi maksudnya apa guys si Malaysia ini guys? Jadi maksud turis Malaysia ini ya waktu itu ya tahun lalu dia liburan ke Pontianak. Nah di Pontianak dia itu tuker duit 600 ringgit dapatnya 2 juta perak.
Nah sekarang dia nuker 500 ringgit dapatnya 2,2 juta perak. Jadi dia kaget, dia terkejut, dia mendadak tambah kaya guys. Kenapa bisa kaya ya? Karena dulu 600 ringgit cuma dapat 2 juta perak. Sekarang 500 ringgit, udah lebih murah ringgitnya, tapi dapatnya 2,2 juta perak. Artinya biaya wisata, belanja, hingga konsumsi di Indonesia terasa lebih murah bagi wisatawan asal Malaysia guys. Jadi contohnya ya, kenapa lebih enak belanja di Indonesia sekarang buat orang Malaysia? Kalau mereka beli parfum di Malaysia, mereka bisa bayar 60-100 ringgit. Nah dengan belanja di Indonesia untuk mendapatkan parfum dengan kualitas yang sama, mereka sekarang cukup bayar 35 ringgit. Beli baju juga sama, waktu belanja baju di Malaysia mereka harus bayar 100 ringgit dapat satu baju. Sekarang di Indonesia mereka cukup bayar 30 ringgit. Artinya dengan duit 100 ringgit yang sama, kalau beli di Indonesia bisa dapat 3 baju. So nggak usah kaget ketika mereka datang ke Indonesia, banyak yang bilang mau beli sarung buat bapaknya, ada yang mau beli gajah duduk. Di sini bayar cuma 50 ribu. Beli abaya buat kakaknya di Malaysia bisa sampai 100 ringgit. Di sini itu cuma 150 ribu alias setara 30 ringgit. Wah hemat banyak nih. Seneng dia. Apalagi sekarang belanja di Indonesia dengan duit yang nggak sampai 1 juta. Koper turis-turis ini langsung terisi penuh sesak. Bingung juga gue, duit 1 juta kok koper bisa penuh, lu isi apa, tepung terigu apa gimana? Tapi ya udahlah, menurut si Malaysia ini begitu. Intinya apa? Intinya dengan melemahnya rupiah, buat para pelaku usaha yang bisa memanfaatkan momentum ini, justru lu bisa naikin pendapatan lu. Apalagi sekarang turis Malaysia yang datang ke Indonesia bukan lagi cuma datang buat beli baju guys, tapi juga sudah wisata-wisata kota tua seperti Braga di Bandung, bahkan sampai wisata budaya. Nah hebatnya lagi sekarang, lu tahu yang namanya Malaysia kan cita-citanya bisa punya kereta cepat. Dan itu kan cita-cita yang mereka bawa sampai 50 tahun yang lalu, sampai detik ini pun gak punya mereka kereta cepat. Tapi sudahlah, itu nasibnya orang Malaysia. Nah sekarang mereka ada objek wisata baru. Kalau mereka pergi ke Indonesia, mereka itu jalan-jalan naik kereta cepat. Ini sama kayak anak-anak kecil nih, waktu di Palembang gue lihat mereka seneng banget bisa naik LRT di Palembang. Padahal jalannya cuman sekian kilometer gitu, tapi mereka udah happy. Begitupun dengan orang Malaysia ini, mereka ketika datang melihat kereta cepatnya Indonesia itu mereka udah kayak melihat teknologi paling canggih dari planet Mars, karena di negara asal mereka nggak ada yang kayak begitu-begitu. Kaget mereka, takjub, ini teknologi apa ini. Akibatnya salah satu hal wajib yang harus dilakukan kalau orang Malaysia datang ke Indonesia apa? Naik kereta Wus. Mata uang rupiah begitu sangat lemah sepanjang dalam sejarah, yang dimana 1 US dollar mencapai 18.000 rupiah, dan ini sangat-sangat teruk atau sangat-sangat jatuh dalam paras paling terendah. Selain itu sahabat semua, melemahnya mata uang rupiah ini juga berdampak kita kedatangan pelancong daripada negara tetangga kita yaitu Malaysia. Jadi kita juga harus perlu mengakui bahwa kita juga kalah dengan ringgit Malaysia. Tak perlu istilahnya merasa gengsi atau merasa seolah-olah sensitif dengan mata uang negara tetangga kita naik, kemudian kita memberikan komen negatif. Stop sahabat semua. Harusnya kita perlu belajar dari negara tetangga kita, yang dimana bagaimana cara mereka menyetabilkan mata uangnya. Apakah kalau mata uang rupiah melemah tidak berdampak? Jelas sangat berdampak bagi masyarakat. Harga barang-barang pun jadi naik. Dan di sisi lain justru pelancong daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia, mereka merasa jadi orang kaya baru. Bagaimana tidak sahabatku semua? Tukar uang 500 ringgit di Indonesia bisa jadi 2 juta lebih. Dan uang 2 juta lebih tersebut bisa untuk jalan-jalan, berbelanja. Sedangkan kalau di Malaysia, misal kata bahwa uang 500 ringgit saja, itu cuma untuk 1 kali makan sekeluarga di restoran. Dan itu normal di Malaysia sahabatku semua. Jadi bukan berarti terus turis daripada Malaysia datang ke Indonesia, mereka merasa teruja, tukar uang rupiah jadi banyak, kemudian kita memberikan statement yang negatif. Stop, jangan. Kita harus ucap terima kasih kepada turis daripada Malaysia yang sudah sudi datang ke Indonesia. Mereka berbelanja, bahkan tentunya turis daripada Malaysia datang ke Indonesia juga sangat berdampak kepada usaha menengah ke atas sahabatku semua. Dan tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Inilah kesan-kesan yang dirasakan oleh pelancong daripada Malaysia
ketika datang ke Indonesia. Mereka kadang-kadang bukan hanya berbelanja saja, tapi kadang-kadang juga berbagi rezeki untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Sebab Indonesia ini juga luas, jadi teruntuk kawan-kawan daripada Malaysia. Misal kata teringin nak berwisata yang dekat-dekat di Indonesia, kemudian ingin merasakan suasana kampung Melayu serasa zaman dulu juga ada di Indonesia. Mungkin bisa datang ke Tanjung Pinang, ke Riau, karena di sana suasana perkampungannya juga masih natural. Makanan-makanan tradisional khas Melayunya juga begitu sangat enak-enak. Bahkan pelancong daripada Malaysia kalau datang ke Indonesia, mereka berbelanja makan sampai habis jutaan rupiah, bayangkan. Tentunya ini menjadi keuntungan besar untuk negara kita, sahabat semua, untuk para penjual makanan juga di Indonesia. Inilah kesan-kesan yang dirasakan oleh pelancong Indonesia ketika berada di pelancong Indonesia sih, sorry. Inilah kesan-kesan pelancong daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia. Kita simak videonya. Mantap Mas Rahul, sebagai guide dan PNS bisa juga meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah bagi masyarakat sekitar. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas apresiasinya. Tapi ketika saya baca komentar ini, jadi saya tu terfikir satu hal. Mungkin di luar sana masih ada saudara-saudara yang berfikir kalau gerakan pariwisata ni masih belum berdampak ke mereka secara langsung. Bahkan mungkin juga ada yang berfikir kalau memotong rezekinya mereka. Tapi sebenarnya memang harus kita maklumi juga ketika ada orang yang berfikir macam gitu. Kita ibaratkan pariwisata di kampung kita ni macam kuih yang baru saja nak kita masak. Kuihnya tu masih kecil, jadi belum dapat kita bagi merata ke semua orang. Dan tengah ni pula, kita ni masih dalam fasa membuka jalan untuk orang-orang datang ni ke kampung kita. Meyakinkan orang luar untuk lebih yakin dan percaya ketika datang dan berkunjung ke kampung kita. Niat saya juga bukan untuk memonopoli semua rezeki yang ada dekat sini. Kerana memang tak terbadan juga. Jadi yang dibuat ini adalah sebuah langkah awal yang tujuannya satu, meyakinkan lebih banyak pelancong untuk datang ke kampung kita. Nah, ibaratnya kuih tadi, ketika dia sudah masak dan besar, barulah seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manisnya kuih tu. Ya tak? Nah, jadi intinya, mari kita sama-sama membesarkan pariwisata yang ada di kampung kita. Patah kata pepatah yang saya pernah dengar, tidak akan pernah tertukar apa yang Allah takar. Ya tak? Okey, tempat selanjutnya, tempat biasa, tinggal ke roti bakar Mak Yam. Sikit-sikit. Yang dah pesan dia 300 Jadi ni. Kita nak dapat seorang biji tahu roti yang masih dibuat secara tradisional. Jadi, ini je tak boleh makan. Tak lupa mentega. Roti yang Ini betul. Alhamdulillah. Benar-benar masih tradisional cara pembuatannya. Baru dibakar dengan kayu batu. Kita sabut kelapa, bawah dia kayu api juga campur sabut kelapa. Nanti buat video, nanti hantarkan kawan-kawan. Okey. Inilah nikmatnya kita di sana. Kita tengok sendiri macam mana orang buat perusahaan roti. Kecilan. saya minta kerja kosong lah sini. 41. Dapatlah merasa. Batang niu. Ini batang niu, sabut kelapa. Rasa. Tenang, kau tak tu. Banyak-banyaklah Ali Abu Bakar. Buatan. Alhamdulillah, dia roti bakar dia tengah panas-panas, tengah hangat-hangat. Ali lah jangan. Masya Allah. Rezeki saya. Jadi di sini saya tu nak tunjuk macam mana suasana dekat rumah Mak Yak. Dia tu sekeliling tu dia pokok kelapa. Sananya tu masih terasa macam kampung-kampung Melayu lama. Ya tak? Ini berada di Dailingga, Riau, Indonesia. Ya kan? Masya Allah. Kalau bukan kerana bendera, kami tak tahu siapa dari Malaysia, siapa dari Indonesia. Malam ni adalah malam sebelum rombongan Makcik Orchid pergi meninggalkan Daik. Tapi macam tradisi yang tak tertulis, malam sebelum balik ni bukan kami yang menjamu mereka, tapi mereka pula yang menjamu kami. Masya Allah. Mereka masak, menyajikan makanan dan mengundang beberapa warga sekitar untuk makan bersama. Bayangkan, tamu dari negeri seberang menjamu tuan rumah macam saudara sendiri. Tak ada sekat, tak ada canggung, semua duduk bersama rendah, makan sama rata.
Dan yang membuat kami terharu juga, saya dan isteri, ada juga cuma ada isterinya yang baru menikah. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan tumpeng ucapan selamat dari mereka. Dari mereka yang datang dari jauh tapi terasa begitu dekat. Jadi malam itu kami tak sekedar berbual dan tertawa, kami menyadari inilah bentuk paling tulus dari persaudaraan, berbagi rasa tanpa melihat batas. Terima kasih Makcik Orchid dan semua. Ini tu melancong tapi rasanya macam balik kampung. Inilah suasana di Kampung Daik Lingga. Tak nyangka, selesai antar customer Malaysia ke bandara malah dikasih ini. Saya ada RM245,000. Okay. Masya Allah. Malaysia ringgit boleh ke Mawar? Boleh juga. Tahu aku koleksi. Aku punya banyak juga Malaysia. Ini the rest bakinya ambil saja. Okay. Itu tips untuk Mawar. Thank you bang, thank you so much. Terima kasih Masya Terima kasih ya kak. Nanti kalau datang ke Bali info Baik, aku. akan info buat ni. Nanti kita makan bakso lagi. Boleh. Terima kasih asyik. Inilah Thank you bang, bye. pelancong daripada Malaysia. So aku juga nak ambil foto boleh tak bang? Masya Allah. Ini kita dah sampai dekat Grand Batam. Saja jalan-jalan lah kan, hujung minggu. Lama dah Dekat tak cuti Grand kan. Batam. Jadinya hari ni Wow. kita cuti. Kita pergi ke Batam. Bawa isteri saya, dia kata nak cari barang kat sikit, dekat Batam ni. Shopping-shopping sikit lah. Tapi dekat Indonesia ni sekarang ni duit kita tengah besar. Jadinya bila kita pergi tu murah lah sikit kan. Bilik hotel pun bila kita convert dengan duit Malaysia baru 100 lebih saja. Serius saya cakap kau, Batam ni antara tempat yang okey lah, murah lah untuk kita bercuti, untuk kita cuti ke, untuk kita shopping ke apa ke semua sekalian. Kalau di Johor, kalau Batam tu dekat lah, betul tak? Kalau korang yang duduk utara tu Thailand lah korang kan. So macam kita di selatan ni di Batam lah. So macam ni Daripada dia Johor punya- ke Batam memang dekat sekali. dia punya perjalanan mall dia ni. cukup. Dua jam Kan? saja naik ferry. So kadang-kadang korang fikir apa yang tak pernah sampai lah kan. Fikir Batam ni macam kampung lah kot. Tak, Batam ni bandar nampak ni. Ada sekali, bandar ni dah macam mall apa semua Batam sekali ini macam bandar tu. Alright. cukup besar. Jadinya Kota macam ni lah industri. aktiviti harian saya sekarang. Hari ni kita tak ke mana-mana. Kita pergi jalan-jalan saja. Oh, semalam jalan-jalan simbol saja. kita pergi makan seafood. Kalau korang nak tahu, dekat Batam ni Syurga Seafood memang murah-murah. Siapa Syurga Seafood yang murah, aku murah. cakap yang Kata pelajar abangnya. ke Johor tu, Pelancong masuk daripada Singapura Malaysia. tu, kau singgah Batam dulu. Masuk singgah Batam dulu ni macam ni. Alright. So, jadinya saya nak jalan-jalan dulu. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Korang rasa okey tak? Seafood yang aku bawa balik ni, bungkus untuk anak-anak ni, kan? So total 2 juta. 2 juta aku Sampai beli belanja tadi. makanan 2 juta. Kan? So apa yang aku beli? Ni sotong. Ni sotong. Ya Aku Allah. beli masak 2 jenis lah kat sini. 2 juta Sotong tu mahal lada tak? garam dengan sotong mentega. Tapi bagi orang Malaysia, So dapat satu cuma porsi ni, ni satu porsi ni, 2 juta satu ini bekas ni. sedikit saja. Yang ini harga dia lebih kurang dalam 90,000, ni 90,000. So dapat dua lah yang kat situ. Lepas tu lobster. Ni lobster. Lobster ni kita masak apa? Lobster ni kita masak mentega. Berat lobster ni lebih kurang dalam 0.65, maksudnya 650 gram. So berapa harga dia? Harga dia 650,000. 555 tu aku kira lah sendiri. So udang setengah kilo, masak butter. Udang setengah kilo, masak nestem. So udang berapa harga dia? Udang hidup udang hidup harga dia 150,000 untuk satu bekas macam ni. Yang ini special. Yang ini ketam bangkang. Dia panggil kat sini kepiting lah. Kepiting harga dia, berat dia 1.7 kilo. So sekilo 420,000. So total 714,000 untuk 4 ekor. So kau rasa okey tak total 2 juta? Pada aku sebenarnya murah dah. Cara siap masak, siap semua sekali. Rasanya memang murah lah. Untuk aku murah lah. Untuk korang macam mana? Apa pendapat korang? So ni kita orang Untuk nak saya balik mahal lah. itu, So sebanyak ni dekat terminal. Aduh, menangis aku tengok belanjanya. Terminal 2 juta Jetty dibilang murah. dekat Harbour Bay. So kejap lagi kita punya kapal dah nak berlayar dah ni, dah nak balik dah. So jadinya tamatlah sudah kita punya percutian. Itu mahal 3 tak? hari 2 malam. 2 juta ya Allah. 3 hari 2 malam di Batam, Indonesia. Okay? Right. Hari ni kita dekat Blok M. Sangat-sangat Blok ramai. M. 2 kali aku datang, 2 kali juga aku tak dapat artisan. Sebab dia beratur panjang sangat. Korang tahu tak, kalau datang sini, dia memang besar. Korang kena tahu tempat yang korang nak tuju tu. So, kita sudah sampai susu Dan ini sore. kakaknya daripada Malaysia di Tada! Jakarta. Kita nak order. Jom. Let's go. Ni menunya.
Di sini mana yang hot seller? 25,000. Kita nak rasa air dia coklat. Bismillah. Bismillah, gimanakah rasanya? Mungkin macam seperti gula Malaysia. Baca lama saya isap Minumannya. Sedap. Oh, sedap, alhamdulillah. I suka yang ni. Yang ni approve. Korang boleh cari kat sini. Susu sore. Next, kita pergi ke donut yang viral di sini. Ini tempat dia. Wow, cantik. Tengok ramai. Yes. Pelancong Malaysia. Yang ini dia akan nampak kita punya. Oh, cantiknya cute. Cute lah. Dah order. Ini kita punya dah siap. So last kita dekat tempat viral. Beratur lagi. Nampak? Walaupun orang depan kita mengumpat kita, I don't care. I don't care. I nak makan je. Sebab apa tahu dia mengumpat aku? Sebab aku duduk macam ni. Aku tahu duduk kat atas sofa. Aku nak makan donut. So kita ada butter Nak makan bersila saja. Apa? Dekat sofa. Apa? Kakaknya daripada Malaysia. Oh my god. So pretty. Korang tengok ni. Pretty gila. Oh, Nampak? donut Comel kan? biasa-biasa saja. So kita nak rasa matcha. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah rasa donat Malaysia? Saya rasa di Malaysia juga sedap tuh donat Nampak? donatnya. Matcha juga kat sini. Wow, super nyami. So kena rasa yang ini yang kosong. Macam donat susu, iya kan? Tidak lagi yang kosong. Jadi kalau kawan-kawan daripada Malaysia ke Jakarta jangan lupa Kosong lagi sedap. donat. So yang ini yang Jakarta coklat. Final. Wah. Tapi mungkin harganya agak Ini keras. sedap gila. Sebab di kota besar. Tolonglah kalau ada kat Malaysia ni sedap gila. Happy enjoy kakaknya. Jadi kita kat pagi sore, kita nak makan. Makan di pagi sore, padahal ini sudah diboikot. Tapi ya seperti itu sahabat semua. Datang pagi sore makan ayam pop. Turis Malaysia. Yang inilah aku akan tenyang-nyang. Sedap Masih doh. juga Udang dia memang love it. makan di pagi sore. Sebab restoran pagi sore banyak, bukan hanya satu saja. Bagaimanakah rasa nasi padang pagi sore? Oh, betul-betul super mantap nampaknya. Kan tak ambil tunjang sedap gila. Tuh kan, sedap gila. Super nyami. Ya. Tapi harganya juga keras. Kalau kita masuk restoran yang seperti ini sahabat semua. Oh ni daging Kalau masak nak apa murah, tak tahu. Silahkan. Cari makan yang dekat kecil-kecilan, tapi cari yang bersih, yang elok. Not bad. Biasanya harganya lebih murah dibandingkan kalau makan di sebuah mall. Harganya kalau di Jakarta keras sangat. Tapi kata kakaknya, nasi padang pagi sore ini enak. Kita pula pakai baju putih, so kena berhati-hati. Betul sekali, kena berhati-hati kak. Oh, mantap betul tunjangnya. Ini yang dibilang nasi padang Kita dengan habis Iskandar. dekat pagi sore RM528. Tuh kan? Bersamaan Mahal. berapa? Cuba teka. Ingatkan aku kat Kelantan boh. Tapi ni dekat Batam Indonesia, diorang panggil teh obeng juga tau. Tapi aku tak tahu apa beza dia teh obeng Kelantan dengan teh obeng dekat Batam Indonesia ni. Ini Ingat macam kat Kelantan. Kelantan panggil teh obeng juga. Oh, ni dia teh obeng Indonesia. Ingatkan kat Kelantan je panggil teh obeng. Kita try. Sama je. Teh o ais. Orang KL panggil teh o ais. Okey lah. Tapi ni dalam kategori teh o ais, teh obeng yang sedap lah. Dia manis dia, manis-manis. Manis gula. Manis gula lah. Yakult. Apa dia? Yakult. Ya. Aku first time dengar minum teh dengan telur. Yang ni nama dia teh telur dekat Batam, Indonesia. Tak tahu macam mana rasa dia. Dengar macam pelik kan? Tapi tak apa, jom kita try. Dia ada telur ayam dengan telur itik kalau boleh pilih. Lepas tu nanti dia buatkan teh kat sini. Gerai dia. Letak gula. Tak gula. Gula taruh sikit. Madu. Ni ambil merahnya je. Oh, merah dia. Ini kalau di Indonesia dipanggil jamu mas. Topak jamu. Lepas tu letak teh. Bukat okey. Jamu. Latte pun dia. Dia naik tu. Dia punya tu. Kopi Americano.
Hijau. First impression, nampak sangat-sangat creamy. Dah macam latte ya. Macam latte dengan foam yang sangat banyak. Yang ni telur ayam, yang ni telur itik. Cara pembuatan dia ada 3 layer. Mula-mula dia orang letakkan susu, lepas tu dia letak telur, lepas tu dia whisk telur tu, lepas tu dia letak teh, lepas tu dia letak susu lagi. Aku rasa ni adalah teh yang paling creamy yang aku pernah nampak. Yang ni telur itik. Dia kata lelaki elok minum telur itik ni. Dia macam teh susu, macam teh tarik, tapi this is more creamy than usual. Semua creamy, super yummy. Bila telur tu dah bercampur dengan susu, dia menenggelamkan dia punya hamis tu. So basically kau tak rasa telur tu sangat. Bila dia dah whisk, dia dah jadi macam layer of pastry, macam cake. Ni telur ayam. Telur ayam dia ada rasa sedikit hamis, sedikit. Korang kena kacau dulu supaya susu tu menghilangkan dia punya hamis tu. Orang kata ni part of jamu sebenarnya, macam minuman kesihatan. Ya, okay? Jamu, satu teh jamu yang unik yang tak dapat dekat kafe-kafe hipster. Maybe kafe hipster dah boleh innovate satu menu macam ni sebab dia sangat-sangat eye pleasing kan. Like very creamy macam tu. Normal bagi warga Malaysia, tapi mungkin tidak normal bagi kebanyakan orang Indonesia. Jadi kita bisa melihat sahabatku semua ketika warga Malaysia melancong ke Indonesia sampai-sampai belanja makanan saja habis 2 juta. Kalau saya melihatnya menangis, ya Allah, uang 2 juta dibelanjakan untuk makan-makan seafood. Ya mungkin karena kita mungkin beda negara, beda penghasilan sahabatku semua. Karena kebanyakan biasanya yang melancong ke Indonesia, rata-rata warga Malaysia penghasilannya ini cukup lumayan besar. Maka mereka kalau misal kata berbelanja makanan 2 juta atau sekitar 500 ringgitan, itu normal di Malaysia, tapi tidak normal di Indonesia. Sedangkan kalau 2 juta lebih itu upah kerja di kampungnya, di kampung saya 1 bulan sahabatku semua. Jadi kita kalau melihat mata uang rupiah dengan ringgit Malaysia agak berbeda jauh. Selain itu, pelancong daripada Malaysia juga cukup dibuat terkejut dengan teh obeng di Batam, yang dimana kalau di Kelantan katanya juga teh obeng, berarti sama dong, karena kita negara tetangga. Dan kesan-kesan yang dirasakan ketika minum teh susu dengan telur, mungkin minuman tak biasa di Malaysia, tapi biasa di Indonesia. Dan biasanya kalau di Indonesia sering dipanggil minuman jamu untuk kesehatan. Selain itu sahabat semua, kalau kita melancong ke Jakarta dari segi segi harga makanan memang cukup agak keras karena Jakarta merupakan satu perkotaan besar. Dan pelancong daripada Malaysia ketika makan di pagi sore pun satu kali makan menghabiskan uang Rp500.000 lebih, dan itu terkesan agak mahal kalau bagi pandangan saya. Oke, cukup informasinya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat, dan terima kasih untuk pelancong daripada Malaysia yang telah sudi datang ke Riau, Dai Lingga, dan mereka juga begitu sangat istilahnya merasakan suasana perkampungan Melayu yang serasa balik kampung. Jadi Indonesia dan Malaysia ini kan negara serumpu sahabat semua, maka tak heran kalau dari segi budaya, dari segi adat sama, itu normal. Cukup sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.